Untuk memahaminya, kita harus mundur sejenak dan menceritakan kisah asli dari Markovian Parallax Denigrate. Pada Agustus 1996, di forum Usenet, orang-orang melihat spam aneh yang tak seperti biasanya. Usenet adalah jaringan internet awal yang memungkinkan orang berkomunikasi dengan cara memposting pesan secara berurutan di dalam subkomunitas yang dikenal sebagai newsgroups. Secara keseluruhan, ada ribuan newsgroups di Usenet. Topiknya beragam, mulai dari diskusi komputer hingga sekadar berbagi lelucon. Mirip seperti forum online yang kita kenal sekarang. Seperti halnya Reddit punya subreddit hari ini, Usenet dulu punya ribuan newsgroups. Tapi bahkan di masa awal internet, masalah yang sama sudah muncul. Spam yang terus-menerus mengganggu percakapan. Sebagian besar spam itu hanyalah iklan layanan murahan atau sekadar trolling yang jelas-jelas dibuat untuk mengganggu. Namun, spam yang dikenal sebagai Markovian Parallax Denigrate berbeda. Jauh lebih aneh dan penuh teka-teki. Mereka tidak sedang menjual jasa, bahkan tidak terlihat ingin mengganggu siapapun. Spam ini seolah tak punya alasan, hanya deretan kata acak, tersusun tanpa maksud yang jelas. Postingan ini begitu acak. Satu-satunya tanda bahwa mereka berasal dari kelompok yang sama, hanyalah betapa aneh dan samar semuanya. Setiap postingan punya judul aneh, 1 hingga 3 kata, dan isinya tak jauh berbeda, sekadar rangkaian kata acak tanpa makna. Biasanya terdiri dari beberapa baris kata acak, disusun tanpa arah atau maksud yang jelas. Tak ada yang tahu berapa banyak pesan ini beredar, tapi dipastikan jumlahnya mencapai ribuan. Pesan-pesan aneh ini tersebar ke berbagai newsgroup di Usenet hanya dalam beberapa hari di awal Agustus 1996. Saat itu, orang-orang hampir tak peduli. Pesan-pesan aneh ini dianggap sekadar spam tak penting, lalu dibiarkan begitu saja. Pesan ini tak dianggap kode, hanya spam aneh, bukan dianggap misteri. Pesan itu diperlakukan layaknya spam biasa. Sebenarnya, baru jauh kemudian pesan-pesan itu mulai dianggap sesuatu. Deretan postingan ini tak pernah dibicarakan lagi, hingga tahun 2004. Baru pada 2004 muncul artikel Wikipedia berjudul Markovian Parallax Denigrate yang menjelaskan deretan pesan aneh di Usenet tahun 1996. Kisah ini sudah sering terdengar, tapi jika kita melihat riwayat suntingan halaman Wikipedia, ada catatan pertama dari tahun 2004. Dalam entry awal itu, kasus ini dibahas dengan cara yang berbeda. Halaman tersebut dibuka dengan salinan yang disebut sebagai satu-satunya postingan yang tersisa dari spam yang kita lihat sebelumnya dengan subjek Markovian Parallax Denigrate. Isi pesannya sendiri tidak terlalu penting, hanya kumpulan kata acak yang disusun tanpa makna. Namun bagian yang paling menarik justru ada di header Usenet, bukan pada subjek yang memberi nama misteri ini, melainkan pada nama dan alamat email pengirim. Spam itu tercatat berasal dari Susan Lindauer. Nama itu, Susan Lindauer, adalah satu-satunya alasan kenapa misteri ini masih hidup hingga sekarang. Beberapa bulan sebelum artikel Wikipedia itu dibuat, seorang wanita bernama Susan Lindauer menjadi berita nasional di Amerika Serikat. Ia ditangkap dengan tuduhan melakukan spionase untuk Irak. Kasus ini sempat jadi sorotan, meski Lindauer membantah tuduhan. Artikel Wikipedia tahun 2004 itu sebenarnya lahir dari seseorang yang menggali lebih jauh tentang Susan Lindauer. Saat menelusuri nama Lindauer, mereka menemukan postingan lama di Usenet dan membagikannya, karena ada kemungkinan pengirimnya memang Susan Lindauer yang sama. Seperti yang tertulis dalam artikel, setelah membagikan postingan yang kini terkenal itu. Pada 5 Agustus 1996, ratusan, bahkan mungkin ribuan pesan serupa dipublikasikan di Usenet. Sebagian besar dikirim atau diulang di grup news.net/netstripabuse.misi, dan hampir semuanya berisi ribuan kata acak tanpa makna. Meski tidak bisa dipastikan apakah pesan tersebut benar berasal dari Susan Lindauer yang ditangkap atas tuduhan spionase untuk Irak pada 11 Maret 2004, artikel itu menambahkan bahwa mungkin menarik bagi para penggemar kriptografi atau teka-teki untuk mencoba menguraikannya. Sepertinya, satu-satunya alasan deretan spam ini sempat populer hanyalah karena nama itu ikut tercantum. Dan semua ini terjadi hanya karena satu orang yang memutuskan untuk membuat halaman Wikipedia tentangnya. Apakah Susan Lindauer dalam email itu benar orang yang sama dengan Susan Lindauer yang ditangkap tahun 2004? Pertanyaan itu akan kita simpan
untuk nanti. Karena sebelum itu, kita harus memahami dulu bagaimana sebuah artikel tentang satu spam post bisa berubah menjadi misteri internet populer yang kita kenal hari ini. Seiring waktu, artikel Wikipedia itu bergeser dari membahas satu spam post dan nama Lindauer menjadi tentang seluruh rangkaian spam. Akhirnya, frasa Markovian Parallax Denigrate dipakai sebagai nama kolektif untuk semua spam itu. Dan sejak saat itu, spekulasi tentang maknanya pun bermunculan. Memasuki pertengahan 2010-an, genre misteri internet mulai meledak popularitasnya, dan Markovian Parallax Denigrate ikut tumbuh bersama tren itu. Artikel video dan postingan Reddit tentang misteri ini mulai bermunculan di mana-mana. Namun, karena Usenet sendiri sudah nyaris tidak ada pada masa itu, banyak liputan yang akhirnya keliru dalam menceritakan kisahnya. Seiring waktu, efek itu semakin menumpuk. Itulah sebabnya menemukan kisah asli dari misteri ini kini begitu sulit. Hari ini, artikel Wikipedia, seperti kebanyakan liputan tentang misteri ini, hanya membahas rangkaian spam secara keseluruhan. Satu-satunya penyebutan Susan Lindauer hanyalah bahwa ia pernah keliru diidentifikasi sebagai kemungkinan sumber pada tahun 2016. Padahal, seluruh misteri ini hanya ada karena namanya muncul di salah satu pesan. Kini setelah kita tahu kisah asli Markovian Parallax Denigrate, pertanyaan terbesar pun muncul. Apa sebenarnya tujuan di balik rangkaian postingan aneh itu? Selama puluhan tahun, ribuan orang mencoba mencari jawabannya. Dan dalam proses itu, lahirlah berbagai teori, mulai dari dugaan alat rahasia pemerintah, hingga anggapan bahwa semua ini hanyalah spam biasa. Mari kita mulai dari titik awalnya, Susan Lindauer dan kemungkinan keterlibatannya. Seperti yang kita tahu, misteri ini lahir hanya karena namanya muncul di alamat email dari postingan bersejarah itu. Penulis pertama artikel Wikipedia tentang Markovian Parallax Denigrate percaya ada kaitan antara Susan Lindauer yang ditangkap atas tuduhan spionase dengan nama yang muncul di alamat email postingan itu. Teori itu menyebutkan bahwa Susan Lindauer sendiri mungkin yang membuat postingan-postingan ini, tulisan acak yang bagi kebanyakan orang tampak tak bermakna. Namun, banyak yang percaya deretan kata itu menyimpan kode rahasia. Mengkodekan pesan dengan cara seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang jarang terjadi. Cara ini memudahkan penerima pesan rahasia untuk menemukannya dengan cepat. Tanpa kunci decoding, deretan kata itu mustahil dibaca. Ia bersembunyi di depan mata, namun hanya penerima yang dituju yang bisa melihat maknanya. Jadi, mungkinkah Susan Lindauer benar-benar menggunakan metode ini dan menjadi dalang di balik semua spam? Kemungkinan itu kecil. Menurut dokumen pengadilan, memang benar Lindauer diduga terlibat dalam aktivitas spionase pada saat pesan-pesan itu muncul. Namun, tidak ada bukti langsung yang benar-benar menghubungkan Lindauer dengan pesan-pesan itu. Lagi pula, tidak masuk akal menggunakan alamat email dengan nama sendiri untuk mengirim pesan rahasia. Kalaupun benar, aneh rasanya jika ia lalu menggunakan nama tampilan berbeda, Chris Brokerage. Lebih penting lagi, postingan terkenal ini adalah satu-satunya yang diketahui menggunakan email, Susan Lindauer. Arsip Usenet milik Google memang tidak menampilkan alamat email pengirim. Namun, situs lain bernama usenetarchives.com memperlihatkan sebagian detailnya. Dari arsip itu, banyak postingan MPD muncul, semuanya memakai email dan nama tampilan berbeda. Artinya, email Susan Lindauer kemungkinan hanyalah satu dari ratusan, bahkan ribuan alamat yang dipakai untuk menjalankan spam tersebut. Kalaupun email itu benar milik Lindauer, sistem Usenet memungkinkan siapa saja memposting dengan alamat apapun tanpa verifikasi kepemilikan.